selamat datang di grup diskusi kita di Ruang Diri. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini untuk melanjutkan pembicaraan kita yang simpang siur tentang Wolbachia. Jadi saya akan memberikan satu latar belakang dulu kenapa saya mengundang Dr. Swandari dan Pak Rudi Nugroho malam ini. Latar belakangnya adalah karena beberapa waktu yang lalu saya melihat beberapa beranda di video YouTube itu banyak tentang teori konspirasi yang digembar-gemborkan yang melatar belakangi tentang nyamuk Wolbachia ini. Nah, saya melihat dan saya mengajak teman-teman berdiskusi, ini kok tidak seimbang gitu informasi sosialisasi dari nyamuk ini dan para pakar konspirasi ini kan yang banyak kan yang diundang malah pakar konspirasi ini bukan ahlinya tapi pakar konspirasi yang kemudian berbicara dan menambah keruwetan di dalam masyarakat kita. Nah, Bu Dina Susi, salah satu teman kita yang ada di sini, Dr. Swandari, itu juga peneliti, tetapi zaman tahun berapa Bu Dina? Tolong buka mic Bu Dina. Udah lama Pak, mantan. Mantan Bu Suandari. Saya sekarang udah sepuh, udah pensiun. Tapi prinsip penelitian kan tetap melekat ya. Cuma saya sudah tidak aktif. Seperti itu. Ya, dan kemarin sempat kita mendapatkan kabar yang bagus juga karena Bu Dina ini mengirimkan kami artikel-artikel dari grup biologi UGM yang diikuti oleh Bu Dina dan beberapa artikel itu sangat mencerahkan kita ya tentang Wolbachia ini dari kabar yang tidak berimbang. Nah, kemudian Iya. saya mencari siapa yang bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman. Akhirnya saya menghubungi salah satu teman hebat saya, Pak Rudi Nugroho, Profesor Rudi ini. Tadinya Profesor Rudi ini saya minta untuk sharing tentang proses penelitian supaya kalau Budinah yang bicara, karena Budinah sekarang sudah bukan peneliti, kadangkala netizen ini sangat ini sekali. Kalau Budinah mau menyampaikan, orang dia sudah nggak aktif di penelitian gitu kan. Kepada Bahaya Pak. teman-teman. Bahaya nanti dikeroyok. Makanya kemarin saya Pak Rudi saya hubungin dan ternyata Pak Rudi ada narasumber yang lebih kompeten dan Pak Rudi nanti akan memberikan sharing tentang penelitian. Karena ini juga penting diketahui oleh teman-teman bahwa mungkin penelitian ini kan tidak sependek itu kemudian baru beritahukan ke masyarakat gitu, sadek sanyak gitu, sehingga mereka khawatir dan segala macam. Nah, proses itu yang mungkin perlu kita ketahui juga supaya mendapat informasi yang tepat. Nah, tujuannya adalah paling tidak teman-teman di sini ini bisa menularkan kabar ini ke keluarga, ke lingkungan, ke teman-teman. Jadi kalau mungkin di grup keluarga itu kan kita masing-masing punya grup keluarga dan kadangkala grup keluarga itu juga banyak berita-berita hoax yang di-share. Ada forward dari sana sini, gambar dari sana sini. Nah, kalau kita tidak mendapatkan kabar yang tepat, kita juga tidak bisa memberikan informasi agar mereka mendapatkan informasi yang tepat. Nah, latar belakangnya itu maka kemudian Pak Rudi menghubungkan saya dengan Dr. Swandari yang sangat berkompeten dengan bidang ini. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya banyak setelah saya nanti akan bertanya ke Dr. Swandari dan juga Pak Rudi Nugroho untuk memberikan sharing pandangannya tentang penelitian. Nah, sebelumnya izin saya, Dr. Swandari, untuk memberikan, mana tadi saya buka, maaf, maaf, maaf. Untuk mengenalkan Dr. Swandari ke teman-teman. Teman-teman semuanya malam ini kita kedatangan dua tamu istimewa, satu Dr. Swandari dan Profesor Rudi Nugroho. Nah, Dr. Swandari Paramita, MKes, FISPH, FISCM. Nah, nanti kalau saya spellingnya salah, tolong diperbaiki. Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman Samarinda. Beberapa
portofolionya adalah ketua PUI PT Oktal, itu Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Bahan Alam Hutan Tropika Lembap, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M, Universitas Mula Warman 2018 sampai sekarang, anggota PKR, Pusat Kolaborasi Riset Kosmebion, itu BRIN, dan Universitas Mula Warman 2022 sampai sekarang, anggota Senat Universitas Mula Warman, Komisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2019 sampai sekarang, pengurus ID wilayah Kalimantan Timur, bidang pengembangan kesehatan Ibu Kota Nusantara 2022 sampai sekarang. Nah, ini ada ID Scopus, ada ponsel, dan ada email. Nah, ini adalah profil dari Dr. Swandari yang tentu dengan profil ini kita semuanya akan mendapatkan informasi yang tepat tentang Wolbachia yang akan kita bicarakan malam ini. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mungkin ada satu prolog dari Dr. Swandari, silakan. Langsung dibaca ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian. Selamat malam. Saya agak deg-degan Pak dibilang yang paling pakar untuk Wolbachia. Jadi ini gara-garanya Pak Ran ini. Jadi dibaca. Kita kembaran Pak, sama-sama noting kita sama Pak Ran. Jadi saya sama Pak Rudi Agung itu sebenarnya sama-sama di Pusat Unggulan Iptek Umul. Kami memang banyak bergerak ke natural products from tropical rainforest. Tapi mungkin kalau saya berani menyatakan ahlinya sih enggak sih Pak. Tapi mungkin karena kebetulan saya sepertinya satu-satunya dokter dikenal oleh Pak Ran. Ya, dihubung-hubungkan dengan ke sini. Jadi nanti mohon izin saya tidak terlalu ahli sekali untuk yang Wolbachia. Tapi memang karena keseharian saya juga di Fakultas Kedokteran, kami cukup paham bagaimana harus memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang berbagai masalah kesehatan, apapun itu sejak mulai zaman COVID-19 sampai yang sekarang lagi trending, ada pneumonia baru dan juga ada Wolbachia. Karena itu nama saya agak panjang, di belakang itu ada, di kedokteran itu adalah fellow untuk PISPH, itu Fellow Indonesian Society of Public Health, Kesehatan Masyarakat, dan juga Fellow Indonesian Society of Community Medicine. Jadi memang fellow saya kebanyakan ke arah kedokteran komunitas. Jadi memang diminta untuk bisa ngejelasin masalah-masalah kesehatan kepada awam, tidak pakai bahasa yang ribet-ribet, Pak. Nah, itu yang menyenangkan. Gitu. Jadi kalau dibilang ahli betul, ada teman-teman saya yang spesialisnya ke sana untuk parasitologi, spesialis penyakit dalam, atau teman-teman dari ilmu kesehatan anak, spesialis anak yang memang ahli di bidang demam berdarah. Tapi untuk yang kesini kita akan lebih pada bincang ringan masalah Wolbachia dan terutama kaitan dengan demam berdarah. Itu mungkin prolognya dulu untuk merendahkan bahwa ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dr. Swandari, karena itu yang kita butuhkan gitu. Jadi memang kesimpang siuran ini mesti harus ditengahi gitu. Jadi kita perlu pencerahan itu dengan santai, dengan bahasa-bahasa yang mudah kita mengerti. Nah, untuk yang kedua, Pak Rudi, silahkan memperkenalkan diri. Baik. Nggak kasih slide itu. Nggak usah pakai slide ya. Oh, enggak perlu. Selamat malam Bapak Ibu semua, dan terutama rekan saya Bu Dr. Swandari, ini luar biasa ya. Dan terima kasih Pak Agung juga untuk tatap muka hari ini. Ini sungguh luar biasa. Saya sampai terkaget-kaget ketika dihubungi Pak Agung. Beneran ini Pak Agung? Jangan-jangan ini nomor lain? Ini kan sering seperti itu ya. Jangan-jangan minta sumbangan gitu ya. Atau nah, itu dia. Pinjam 100 itu tadi. Oke, jadi cerita singkatnya bahwa seperti yang disampaikan Pak Agung tadi, bahwa Pak Agung menawari saya untuk berbincang begitu tentang Wolbachia. Saya sampaikan bahwa nanti kalau saya ngomong Wolbachia, kebetulan Bu Swandari mendengar, saya bisa ditertawakan satu kampus itu dan satu Indonesia. Karena memang bidang saya bukan di Wolbachia.
Nah, kemudian saya merekomendasikan Bu Swandari karena beliau memang di samping di dunia kedokteran, Bu Swandari juga peneliti di malaria dan demam berdarah. Jadi Oh, setidaknya ada kaitan dengan hal tersebut. Ya, saya kira untuk bincang-bincang hari ini Bu Swandari itu juga menurut saya sangat cocok. Nah, saya sendiri posisinya memang sebagai peneliti ya di lingkungan kampus, di akademisi. Saya dan Bu Swandari itu juga sering join untuk beberapa penelitian gitu. Nah, mungkin nanti kita bincang-bincangnya juga saya tidak akan menggunakan bahasa-bahasa yang ribet ya. Saya mengistilahkan bahasa yang ribet tetapi bahasa yang sehari-hari yang kita kenal tetapi tetap mengacu pada kaidah-kaidah ilmiah. Sebenarnya itu dulu Pak Agung. Terima kasih. Pak Rudi, bagian penelitiannya di bagian apa supaya teman-teman tahu? Oke, ya. Untuk saat ini saya penelitiannya itu di bidang maggot. Ini sebenarnya juga serangga. Oh, Serangga. Nah, ini saya justru kemarin belajar Wolbachia itu menarik sekali karena ternyata di maggot ya atau hmm, belatung hmm, itu ada Wolbachia karena sebenarnya Wolbachia itu kan sudah ditemui di beberapa serangga ya, termasuk kupu-kupu juga eh, lalat buah kecil itu kan hmm, ada. Cuman seperti di Aedes aegypti, lalu di penelitian saya di maggot hmm. itu memang terbukti tidak ada. Nah, tapi nanti coba ke depan kalau saya bisa memasukkan Wolbachia ke maggot saya itu mungkin menarik juga itu. Ya, saya penelitian di maggot ya. Jadi kalau Bapak Ibu juga ada yang tertarik di permagotan ya, belatung mungkin bisa kolaborasi dengan saya. Terima kasih Pak Agung. Ya, makasih. Makasih Pak Rudi. Saya juga ingin memperkenalkan Bu Dina Susi. Bisa memperkenalkan karena nanti akan melengkapi percakapan kita karena basic Bu Dina yang juga penelitian dan juga dulu juga meneliti tentang serangga. Silakan Bu Dina. Selamat malam Pak Rudi dan Ibu Dr. Swandari serta sahabat semua, Pak Agung. Nama saya Dina dan saya dulu pernah eh, menjadi peneliti sebenarnya bukan dari Fakultas Biologi UGM tapi dari Fakultas Biologi UNAS, Universitas Nasional. Yang UGM itu Bunda Dita. Mungkin Pak Agung Rancu nama universitasnya ya. Saya dulu memang pernah sewaktu selesai kuliah menjadi peneliti dan waktu masih mahasiswa juga banyak meneliti tentang serangga dan karena itu saya mendengar Wolbachia menjadi penasaran karena kami tahu bahwa itu sebenarnya ada pada banyak serangga dan itu bakteri yang sudah eksis bukan barang baru begitu. Jadi makanya saya mengusulkan kepada Pak Agung cari deh peneliti yang eksis. Soalnya kalau saya mah udah ketuaan, udah pensiun lama. Kalau bicara nanti netizen ngamuk lagi, nggak ada basic penelitian Wolbachianya gitu. Itu begitu latar belakang yang menyebabkan akhirnya kita diskusi malam ini. Terima kasih Pak Agung. Oke, makasih Bu Dina dan terima kasih sudah memperkenalkan diri Dr. Swandari dan Pak Rudi. Jadi saya akan mulai untuk berbincang-bincang dengan Dr. Swandari dan mudah-mudahan pencerahan pada malam ini nanti berguna bagi teman-teman. Dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan tambahan, silahkan ditanyakan saja. Karena di sini juga ada peneliti lagi loh, Mas Munawir, tapi tentang ternak. Mas Mas Munawir, mana Mas Munawir? Mas Munawir masih on? Tadi mati lampu soalnya. Iya, masih mati lampu, Pak. Masih lampu. Mas Munawir bisa perkenalkan diri dulu, Mas Munawir, sebentar. Oh iya, makasih Pak Rudi, salam kenal sama Dokter Swandari dan teman-teman yang lain. Saya sebenarnya belum fungsional peneliti, tapi sudah di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Tapi belum jadi fungsional peneliti, masih staf biasa. Tapi untuk S1 saya peternakan, S2-nya agribisnis. Jadi memang kalau untuk Wolbachia ini saya sama sekali walaupun meneliti juga tapi belum ada gambaran dan mudah-mudahan malam ini bisa
bisa dapat banyak ilmu dari Bu Dokter atau Pak Rudi dan sedulur yang lain. Ya, itu aja dulu Pak Agung. Makasih Pak Oke, Agung. Mas Nawir, terima kasih. Jadi yang diteliti Mas Nawir ini hewan yang gede-gede ya, yang besar-besar ya, bukan yang kecil-kecil tadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Nawir. Oke, Dokter Suandari, ini ada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu yang rancu kan karena banyak berita yang menyebut tentang nyamuk Wolbachia gitu. Nyamuk Wolbachia. Jadi seolah-olah nyamuknya itu namanya Wolbachia gitu. Karena sebutnya nyamuk Wolbachia. Jadi masyarakat banyak yang saya juga masyarakat awam beranggapan bahwa oh itu nyamuk Wolbachia gitu. Karena sering disebut di berita-berita, di media-media, di online, di video dan segala macam, mereka pakai judul adalah nyamuk Wolbachia. Nah, sebetulnya apa sih Wolbachia itu? Dia itu dibuat ya, direkayasa sehingga ada, atau secara alami sudah ada, Dokter Sumantri. Ya, terima kasih. Jadi langsung pertanyaan yang susah ini. Saya ambil referensinya dari Kementerian Kesehatan nih karena cukup awam bahasanya. Jadi memang Wolbachia itu bukan nama nyamuk tapi nama bakteri. Jadi tadi Nama sudah bakteri. beberapa, betul sekali. Tadi sudah ada Oke. beberapa yang di sini menyebutkan bahwa dia adalah bakteri. Pak Aran juga sudah bilang bahwa dia memang secara alami bakteri ini ada di 60% dari serangga dan bukan merupakan hasil rekayasa. Jadi nanti ceritanya bahwa bakteri Wolbachia ini dalam nyamuk Aedes aegypti yang jadi fokus pembahasan kita malam ini akan menyebabkan virus demam berdarah yang ada di dalam nyamuk itu tidak bisa berkembang sehingga tidak bisa menularkan penyakit demam berdarah. Jadi bakteri Wolbachia dan nyamuk Aedes aegypti itu secara alami ada di alam. Digabungkan jadi satu. Tidak ada manipulasi genetik di sini dan dalam artian tidak diternakan di laboratorium. Jadi kita menggabungkan saja bakteri Wolbachia dan nyamuk Aedes aegypti. Itu mungkin penjelasan singkatnya dulu. Oke, akan saya kasih beberapa note yang penting, Dokter Suandari, tadi bahwa Wolbachia itu adalah nama bakteri yang sudah ada secara alami dan tidak direkayasa. Itu penting ya untuk diketahui bagi kita bersama. Betul demikian ya, Dokter Suandari ya. Betul sekali. Oke, kemudian tadi disebutkan juga bahwa kemudian digabungkan antara Wolbachia dan nyamuk Aedes aegypti. Jadi sebetulnya nyamuk itu tidak bernama nyamuk Wolbachia begitu ya. Nyamuknya itu nyamuk Aedes aegypti gitu. Jadi nyamuknya nanti mengandung Wolbachia. Oke. Nyamuk Ini itu nanti mengandung Wolbachia. jadi kan nanti ada banyak kisah bahwa akan disebar nyamuknya. Nyamuknya nanti kan ada dua jenis gender, nyamuk jantan dan nyamuk betina. Nanti kalau untuk nyamuk jantan yang berwolbachia itu kawin dengan nyamuk betina yang juga sama-sama berwolbachia, lahirlah telur-telur yang menghasilkan nyamuk yang berwolbachia. Jadi bukan akan di laboratorium, nanti di alam akan seperti itu. Kalau yang terjadi nyamuk jantannya itu tidak berwolbachia, dia jodohnya dengan nyamuk betina yang berwolbachia, nanti telurnya menetas tetap dan menghasilkan nyamuk berwolbachia. Jadi fokusnya pada nyamuk betinanya. Nah, yang menarik adalah nanti kalau nyamuk jantannya itu berwolbachia, nanti kawin dengan nyamuk betina yang tidak ada wolbachia-nya. Bakteri ini punya spesifik, dia berada di saluran reproduksi dari nyamuknya. Sehingga telurnya nggak akan menetas. Nah. Oh, mandul. Betul sekali. Itu yang diharapkan. Jadi kalau telurnya nggak menetas, nggak akan ada nyamuk. Nah, itu harapan. Jadi nanti diharapkan adalah nyamuk-nyamuk jantan yang berwolbachia tadi, makanya disebar, dia akan mencari
nyamuk betina yang tidak berwolbakia sehingga nanti telurnya itu tidak akan menetas. Jadi itu Oh, prinsipnya Wolbachia untuk mengendalikan demam berdarah. oke. Kemudian ada kabar eh, di masyarakat dan awalnya saya juga mempercayai kabar itu karena ketidaktahuan saya. Jadi, apakah kalau tadi kan ternyata nyamuk ini tidak diternakan gitu kan, tetapi kabar di luar sana nyamuk ini diternakan kemudian akan dilepas sebanyak 250 juta atau 200 juta nyamuk gitu. Sehingga masyarakat khawatir kan kalau kemudian nyamuk ini diternakkan di satu laboratorium, kemudian dilepaskan seperti Bali. Nah, ini kan banyak masyarakat Bali sekarang yang terprovokasi untuk menolak itu. Mereka Hmm. beranggapan, masyarakat itu beranggapan gini, Dokter Semandari. Di rumah saya saja ada 10 nyamuk itu udah nguing-nguing gitu. Apalagi ada 100.000 nyamuk itu masuk rumah saya semua. Walaupun nggak Siap. gigit itu sudah mengganggu. Nah, itu anggapannya bahwa nyamuk ini diternakkan di laboratorium sejumlah tertentu jutaan gitu, kemudian akan dilepaskan gitu. Nah, itu betul tidak? Atau prosesnya bagaimana, dokter? Jadi prosesnya itu kita kalau nyebar nyamuk itu susah. Saya pun juga Hmm. sekarang lagi penelitian dengan nyamuk-nyamuk demam berdarah sama teman-teman di kedokteran. Yang bisa kami dapatkan itu telur nyamuknya. Oh, Jadi memang peneliti di UGM dan dari beberapa negara lain itu mereka sudah punya telur nyamuk yang hmm. berwolbakia, hasil perkawinan antara nyamuk jantan berwolbakia tadi Hmm. dengan nyamuk betina berwolbakia. Hasilnya adalah nyamuknya bisa bertelur, mengandung, nanti lahir akan nyamuk-nyamuk yang berwolbakia. Nanti Hmm. kalau Kemenkes punya sistem pelepasannya tidak langsung banyak sekali. Jadi Hmm. prinsipnya nanti dalam satu ember itu kami akan letakkan antara 200 sampai 300 telur nyamuk. Jadi nyamuk itu Telur nyamuk, telurnya oke. baru bisa menetas kalau ditaruh di air. Karena itu Hmm. demam berdarah itu kan baru musim pada saat musim penghujan. Iya, iya, Waktu iya. Pak El Nino kemarin enggak hujan berbulan-bulan itu malah nggak ada DBD-nya. Hmm. Kita mulai masuk musim penghujan seperti sekarang ini, air mulai menggenang di mana-mana, baru Hmm. mulai muncul demam berdarahnya. Jadi Kemenkes itu akan menyebar satu ember isinya sekitar 200 sampai 300 telur, Telur, itu oke. yang menetas kurang lebih sekitar 90%-nya. Hmm. Jadi, rencananya mereka sekitar satu ember itu diletakkan dalam jarak 75 meter persegi. 75 meter persegi, oke. Perhitungannya Kemenkes itu mereka hanya akan menyebarkan nyamuk 10% dari populasi nyamuk di daerah tersebut. Jadi tidak Hmm. langsung sebar. Oke, oke, oke. Ini referensinya Kementerian Kesehatan sudah ada. Jadi mereka juga membatasi nyamuk Wolbachia yang mereka sebar hanya 10% dari perkiraan jumlah populasi nyamuk di tempat situ. Kemenkes Oke. sudah punya data nyamuknya berapa daerah tersebut. Kita biasanya ngambil sampling, ada proses penangkapan nyamuk di suatu daerah. Misalnya tempat kami di Samarinda, di satu titik, Hmm. ditangkapin dapatnya berapa, itu bisa diperkirakan berapa kepadatannya, Hmm. sehingga nanti yang akan dilepas telur nyamuknya ya cuma 10% maksimal dari populasi nyamuk yang ada di daerah tersebut. Oke, jadi 10% dari jumlah populasi Betul. nyamuk itu. Nah, itu Nah, sudah ada ini. oke. Berarti kalau ada kabar yang mengatakan bahwa jumlah populasi nyamuk akan semakin bertambah, itu tidak betul ya, dokter? Tidak, Populasi karena nyamuknya. enggak, karena memang dibatasi hanya 10% dari populasi nyamuk di daerah tersebut untuk jumlah Wolbachia yang akan dilepas. Dan ini tergantung tiap daerah beda-beda. Di Hmm. Kalimantan Timur, mungkin nyamuknya di tempat kami di Samarinda saat ini agak banyak karena hujannya lumayan. Hmm. Tapi Ya. mungkin di kabupaten lain masih belum musim penghujan, nyamuknya juga sedikit. Jadi memang Oke. disesuaikan dengan kondisi nyamuk yang ada di sana. Ya, ini Gitu. ini bagus sekali untuk saya dan juga teman-teman bahwa ternyata saya sekarang saya tahu bahwa
ini bukan melepaskan nyamuk. Kalau tadinya kan saya beranggapan gitu kan, beranggapan bahwa nyamuk itu diternakkan di laboratorium, kemudian mungkin dikurung di dalam satu tempat-tempat seperti ini, kemudian dilepaskan setelah sejumlah sekian juta gitu. Dan ternyata informasinya adalah telur nyamuk itu pun hanya 10% dari populasi nyamuk yang ada. Oke, Ya, ini sangat sangat penting sekali. Jadi kita paham ternyata bukan nyamuk yang diternakkan, tetapi telur itu pun dihitung 10%. Jadi ini tidak mengganggu atau tidak mengakibatkan bertambahnya jumlah populasi secara signifikan ya, Dokter Son. ya. Dan itu pun dari Kementerian Kesehatan, mereka tuh hanya melepas nyamuknya itu setiap 2 minggu sekali direncanakan. Hmm, Jadi nggak langsung ember ditaruh banyak gitu, enggak. hmm, Kami melihat jumlah populasi nyamuk pada saat itu hmm, dan juga situasi musim pada saat itu. Kalau emang musimnya penghujan, ya mungkin kita akan lebih kontinu. hmm. Kalau tidak, nih. Karena itu kenapa yang dilepas adalah telur, Pak. Itu adalah logis. Kalau Hmm. kita menyimpan nyamuk dalam tabung gitu, Pak. Uh-uh. Kasian loh, nyamuknya nggak bisa makan. Sementara kalau telur tuh gampang, Pak, dibawa kemana-mana, disebar kemana, lebih mudah. Iya, Nyamuk iya, kan iya. juga perlu makan. Nyamuk itu kalau nyamuk betina itu darah, Hmm, darah apapun. hmm, Makanya hmm, beberapa nyamuk seperti malaria mereka bisa ngisep darah ternak misalnya. hmm, hmm, Untuk yang nyamuk jantannya mereka ngambil sari, nektar, air dan sebagainya. hmm. Jadi yang menggigit kita ini nyamuk betina Oh, sebenarnya. yang menggigit kita itu hanya nyamuk betina ya. Jadi kalau nyamuk jantan tidak menggigit gitu. Mungkin teman-teman ada yang suka digigit karena nyamuknya betina. Nah, nanti bisa request. Terus nanti kan targetnya Wolbachia kan adalah fokus pada nyamuk-nyamuk jantan Hmm, yang berwolbachia, mereka akan mencari korban nyamuk-nyamuk betina yang tidak hmm, berwolbachia. hmm. Supaya nanti kalau nyamuk jantan berwolbachia kawin dengan nyamuk betina yang tidak berwolbachia, nanti telurnya nggak akan jadi, Pak. Oh, iya, 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 iya. Hmm. Jadi memang Ya, mereka menyasar korbannya adalah para para ya. betina. Nah, kalau kalau kemudian bahwa menyasar korbannya para betina ini, apakah nanti populasi dari nyamuk demam berdarah sendiri itu akan berkurang Ya, itu sasarannya? yang Prof. Adi Tarini di UGM Mm-mm. itu sudah menunjukkan hasilnya. Angka Mm-mm. demam berdarah di Jogja itu turun drastis sekarang. Mm. Karena memang karena disasar ada nyamuk-nyamuk betina, jadi sekarang nyamuk-nyamuk betina, nyamuk Aedes yang memang tupoksi mereka adalah menggigit manusia, Mm-mm. karena telurnya udah terkena dari nyamuk jantan yang Wolbachia nggak netas di mana. Mm. Sehingga kasusnya bisa turun untuk demam berdarah di Jogja. Dan perlu diingat Oke. Jogja ini penelitiannya kan sudah bertahun-tahun dikerjakan di sana. Mm-mm. Sementara yang di Bali, yang di Kalimantan Timur juga baru akan dilepas dalam tahun ini. Mm-mm. Memang ceritanya prosesnya panjang, Pak. Tidak langsung kita lepas nyamuknya, terus besoknya demam berdarah turun sih enggak. Mm. Dia juga Oke. tetap perlu proses yang panjang untuk di Jogja. Oke. Nanti segmen penelitian kita tanyakan tersendiri, Dokter Sip. Sondari. Kita tanyakan sendiri. Nah, sekarang kalau ternyata tadi bahwa Wolbachia itu bakteri itu poin penting sekali. Jadi saya sendiri juga tahu, oh ternyata itu bakteri yang sudah ada di alam dan kemudian yang dilepaskan itu bukan nyamuk yang diternakkan gitu, tetapi telur nyamuk dan itu pun 10%, jadi tidak mengganggu populasi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan lagi, Dokter Swandari, pada saat menternakkan telur yang berwolbachia tadi itu, apakah itu disebut rekayasa genetika? Dan mungkin nggak, ini kan ketakutan masyarakat sama berita-berita yang tersebar, kalau kemudian telur atau Wolbachia itu yang diternakkan gitu, mungkin nggak kalau itu rekayasa genetika, kemudian di telur-telur itu disisipkan serum atau virus-virus lain gitu, yang dikabarkan itu menjadi senjata biologis gitu. Asik. Itu kayak parah tuh, lebih cocok jawab gitu. Kalau saya mikirnya lebih
kepada masalah logis. Rekayasa genetika itu melibatkan di level DNA dan sebagainya. Mau juga itu teknologi untuk ke level itu biayanya mahal sekali. Kalau saya Hmm. boleh bilang, sangat mahal. Kalau pun ada pendanaan yang mau ke sana akan Hmm. sungguh luar biasa kalau mau iseng memasukkan satu gen tertentu ke dalam ini, walaupun itu dimungkinkan. Hmm. Karena itu yang dikerjakan sekarang di Wolbachia itu kan bukan di level mengubah sel, tetapi hanya memindahkan Hmm. sebuah bakteri dari lalat lain Hmm. dimasukkan ke dalam nyamuk Aedes aegypti. Itu Oke. sama kayak kita manusia itu dibuat sakit tipes, Pak. Hmm. 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 Itu gampang, kita dibuat sakit tipes itu gampang. Masukkan aja makanan yang tidak bersih gitu, Hmm. Hmm. kita makan, udah kita jadinya mencret-mencret atau apa. Hmm. Hmm. Jadi cuma memindahkan bakteri tipes dari orang lain ke kita. Jadi Hmm. ini adalah memindahkan bakteri, anggaplah bahasa awamnya bakteri tipes dari lalat lain dipindahkan ke nyamuk Aedes aegypti, nyamuk demam berdarah. Hmm. Akibatnya sekarang si nyamuk jadi sakit. Sakit tipes mencret-mencret tidak bisa bertelur. Oh, iya, 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 iya. Nah, Oke. jadi Jadi secara pembiayaan betul Pak, teknologinya tuh tidak sedalam rekayasa genetika kan kita cuma pindah. hmm. Oh, ini informasi penting sekali yang saya dapatkan malam ini juga bahwa istilah awamnya, istilah sederhananya yang saya tangkap dari Dr. Swandari tadi bahwa ini hanya memindahkan bakteri, tidak Betul. merekayasa sampai tingkat selnya nyamuk gitu ya. Itu kompleks sekali Pak. Kalau dari sisi kami, kalaupun ada pendanaan luar biasa, Hmm. itu eman duitnya kalau kita bilang. Kami Hmm. tahu di balik itu kan ada seorang filantropis yang punya dana besar dan sebagainya. Hmm. Hmm. Tapi untuk memindahkan satu bakteri itu ke dalam nyamuk juga tidak murah biaya. Hmm. Kalau manusia kan gampang Pak kena tipesnya karena kita jajan sembarangan sudah beres. Hmm. Tapi kan nyamuk tidak segampang itu. Jadi saya ingat data terakhir Bapak filantropis itu datang ke Indonesia itu tahun 2014. Dia sudah ke UGM 2014. beliau. Hmm. Sekarang sudah menjelang 2024. Hmm. Artinya memang beliau butuh 10 tahun untuk Hmm. memantau proses memindahkan nyamuk itu dan menguji cobakannya kepada laboratorium yang di UGM. Jadi memang Hmm. tidak, walaupun pendanaannya sudah luar biasa. Hmm. Itu hanya mindahkan loh Pak. Itu Kalau hanya harus memindahkan bakteri itu ya, dananya sudah besar ya. katanya kan Pak Rano besar loh biayanya untuk memindahkan. Apalagi Apalagi kalau diutak-atik gennya eh, itu dan mengutak-atik gen itu tidak mudah Pak. Kita utak-atik satu gitu nggak hmm. yakin itu bakal jadi apa gitu. Misalnya kalau Hmm. kita utak-atik satu gen, terus dia pasti akan berubah menjadi kita jadi zombie semua. Itu Eh, tidak prediksi Pak. Kita ngubah hmm. satu gen jadinya apa? Mungkin bisa jadi marmut, tikus atau apa. Eh. Dalam dunia rekayasa genetika itu tidak bisa diprediksi langsung ngubah satu terus jadi gitu Hmm. prinsipnya. Oke, oke. Ini mana menarik sekali. Jadi tentang Wolbachia tadi ada beberapa yang saya kasih note atau saya kasih bold informasi-informasi yang sangat tercerahkan malam ini kita dapatkan mekanismenya dan ternyata itu bakteri yang dipindahkan, tidak sampai ada rekayasa genetika. Jadi sebetulnya kalau itu hanya memindahkan bakteri, kalau saya orang awam berpikir, oh ternyata sederhana ya gitu, tidak sampai merekayasa diri nyamuknya, tetapi hanya memindahkan bakterinya seperti tadi yang Dr. Swandari contohkan itu tentang tipes, itu sangat masuk akal sekali. Dan kita bisa tertular tipes hanya karena makanan yang tidak bersih gitu ya. Nah ini sama ya, kalau kalau analogi itu ya nyamuknya dikasih bakteri Wolbachia kemudian bisa Biar sakit. sakit sakit Wolbachia. Oke, oke itu tentang analogi yang sangat sederhana sekali. Baik, itu tentang Wolbachianya. Nah sekarang tentang proses penelitiannya sendiri, Dr. Sunandari. Ini sebetulnya kalau Wolbachia itu, ini sejak kapan dimulai penelitian tentang ini? Kalau tadi mungkin sempat disebutkan ya 2014 dimulai dari Jogja atau dari UGM itu. Kemudian sempat saya dengar kabar juga, apakah kaitannya ini dengan Monash University? Karena tadinya kan, oh ini yang mendanai
Monash University. Kemudian bahkan ada kabar tadi seorang filantropis Bill Gates kemudian turut campur di sana gitu. Kemudian UGM mengembangkannya. Nah, apakah sekarang ini tadi dimulainya kapan? Kemudian apakah sampai sekarang masih ada campur tangan besar dari Monash University atau dari pihak lain atau memang dari peneliti kita sendiri? Oh, kalau dalam studi referensi yang kami dapat dari Kementerian Kesehatan, studi pertamanya memang di Australia. Itu tahun Studi pertama. 2011. Nah, kemudian dari Australia itu menunjukkan kasus demam berdarah bisa turun hingga 93% berdasarkan berkat nyamuk dari Wolbachia tadi. Hmm. Terus dari Australia itu dikembangkan juga ke beberapa negara tropis lain di Brazil 2014 dan juga Kolombia 2015. Monash University sepertinya punya hubungan baik dengan UGM, sehingga dari sanalah Monash University itu berpartner dengan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UGM, Prof. Uut sana, untuk memulai juga penelitian Wolbachia di Indonesia. Pendanaannya juga dari organisasi nirlaba yang sama. Jadi memang Pak Bill Gates ini mendanai risetnya dimulai dari Australia dulu, kemudian riset partnernya adalah dari UGM dan memang masih berlangsung sampai sekarang. Begitu mungkin kalau yang data kami peroleh. Oke, jadi sebetulnya yang ditakutkan masyarakat dengan peran Bill Gates untuk mengendalikan populasi atau tadi menyuntikkan serum-serum itu tidak perlu kita takutkan ya, Dokter Swandari. Iya, banyak masalah kesehatan lain yang lebih besar di dunia ini, Pak. Oke, baik. Dan mungkin karena kita tidak terinformasi bahwa ternyata UGM sudah mengembangkan dari 10 tahun yang lalu, kemudian kita tahunya sekarang mendadak ada hal semacam ini. Jadi mungkin masyarakat seperti saya ini menduga karena tidak pernah tahu kabar sebelumnya, lah kok tiba-tiba ada proyek seperti ini. Jadi saya kira bahwa ini adalah tidak dilakukan sedemikian jauh sebelumnya dan ternyata itu sudah dimulai dari tahun 2009 tadi ya, Dokter. Di 2011 untuk yang di Australia, Australia. untuk di UGM itu sudah 8 tahun lebih dijalankan. Oke. Oke, Izin ya. kalau menambahkan UGM itu serius. Kami itu prosesnya kalau di kedokteran tidak hanya sekedar memindahkan bakteri. Kami itu juga ada namanya uji klinis. Nah, sebelum itu dilepas ke masyarakat, itu mesti dipastikan dulu aman apa tidak. Itu yang prosesnya panjang, Pak, sampai bertahun-tahun, berdekade, hampir 10 tahun. Saya ambil contoh, saya sama Pak Rudi kan juga sama-sama peneliti di bahan alam. Kalau saya juga peneliti tanaman obat. Kalau saya nemukan sebuah tanaman obat ajaib di Kalimantan Timur misalnya, dia bisa menyembuhkan kanker, itu kan nggak boleh langsung kita kasih ke pasien, Pak. Kita uji cobakan dulu ke hewan. Hewannya masih hidup, kankernya mati, baru kita kasih ke manusia. Itu pun mesti dilihat panjang prosesnya. Dan saya lihat beberapa presentasi dari Prof. Uut sendiri, mereka itu menguji cobakan nyamuk-nyamuk yang sudah mengandung Wolbachia tadi digigitkan ke manusia. Terus dilihat manusianya apa-apa atau enggak apa. Dan itu sudah bertahun-tahun dilaksanakan. Bahkan kalau tidak salah beberapa postingan dari Pak Bill Gates sendiri bilang bahwa dia rela datang ke UGM waktu itu untuk membiarkan dirinya digigit oleh nyamuk sebagai bagian dari percobaan. Terus dipantau dalam beberapa saat sehat apa enggak. Jadi memang proses uji klinis itu tidak bisa singkat. Itu yang mungkin kenapa pihak UGM juga baru sekarang mengumumkan banyak hal karena sudah di bertahun-tahun kita jalankan, digigitkan kepada relawan yang bersedia ikut percobaan ini dan sejauh ini aman-aman saja. Kami sering lihat video teman-teman di UGM yang para relawan, mereka tanda tangan informed consent, masukkan tangan mereka ke dalam ini sangkar nyamuk dan sebagainya. Karena nyamuk-nyamuk Wolbachia ini perlu makan, Pak. Jadi mereka perlu darah, ya perlu darah manusia yang betina.
gitu. Oke, Jadi oke. supaya bisa bertelur dan terusnya. Jadi ternyata juga sudah ada relawan yang eh, bersedia untuk digigit nyamuk itu ya. Hmm. Itu penelitian uji klinis. Jadi kalau kami di Mm-mm. kedokteran menguji cobakan sesuatu yang baru ke Mm-mm. sebelum dilepas ke publik, Mm-mm. apapun itu obat atau bahkan kosmetik, jamu dan Mm-mm. sebagainya, itu akan ada beberapa tahapan. Tahapan pertamanya adalah sebelum ke manusia kita ke hewan dulu. Mm-mm. Oh, ternyata nggak apa-apa, hewannya masih hidup saja. Mm-mm. Terus ke manusia dicobakan. Itu pun syaratnya harus relawan yang sehat. Nah, nggak boleh yang Mm-mm. sakit sebagainya. Terus dilihat efeknya gimana. Agak sifat yang akut, misalnya setelah digigit dalam seminggu muncul keluhan apa tidak, apa cuma bentol-bentol aja. Terus dia Mm-mm. bertahun-tahun kemudian ada masalah apa tidak. Jadi memang cukup panjang Pak. Mm. Makanya UGM baru tahun ini berani untuk mengumumkan dan melepas kemana-mana pemberitaannya ya karena tadi mereka sudah melalui proses panjang, Mm-mm. sudah terbit di beberapa jurnal internasional, bahkan Oh. penelitiannya aku juga diakui tingkat nasional sebagai top peneliti Mm-mm. dari Ya. Indonesia ya untuk masalah ini sudah terbukti aman ya baru berani kami lepas. Sama kayak jamu Pak atau obat Mm. herbal. Ya, ya. Kan nggak mungkin kita lepas di pasaran kalau nggak kita ujikan dulu ke relawan. Gitu Pak. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini yang kemarin itu saya sempat dengar juga kan, banyak yang menuntut, oh, kalau gitu penelitinya dulu digigitin nyamuknya. Loh, ternyata ini sudah gitu ya. Ini sudah. Nah, ini yang masyarakat juga nggak tahu. Saya juga baru tahu kalau ternyata proses uji klinis ini relawan diundang, tanda tangan persetujuan, kemudian dia harus digigitkan nyamuk. Bahkan tadi kalau Dokter Swandari bilang, bahkan Bill Gates sendiri datang ke UGM untuk digigitkan nyamuk itu. Itu Nah, ini berita itu sangat. ada linknya itu. Jadi kalau memang mau Mm, diiseng kata kunci Bill Gates digigit nyamuk di mm, mm, Jogja itu mm, mm. biasanya ketemu di Google. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman nanti bisa bisa cari ada linknya Bill Gates digigit nyamuk. Oke, nanti bisa dicari di sana dan ini sangat mencerahkan kita semuanya dan ternyata tantangan-tantangan yang beredar itu memang sudah dilakukan. Penelitinya digigit dulu, dokternya digigit dulu, atau bahkan ada yang bilang Bill Gates aja suruh datang ke Indonesia untuk digigit nyamuknya. Lu ternyata sudah. Baik, Dokter Sumandari, ini eh, yang terakhir yang saya tanyakan dari Dokter Sumandari. Apakah masyarakat itu perlu takut akan nyamuk ini? Sarannya bagaimana? Tidak perlu takut malah berkah ini. Artinya kita punya sebuah harapan untuk memberantas demam berdarah. Hmm. Kami di Kalimantan Timur cukup ngiri dengan Yogyakarta yang DIY yang sekarang angka demam berdarahnya turun drastis sekali. Kami di Hmm. Kalimantan Timur itu angka demam berdarahnya tuh masih masuk 10 besar Oh, masih di masuk 10 besar nasional. Kalimantan Timur. Tertinggi Jawa Barat, nomor Oh. 2 Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Bali. Itu Hmm. kan penduduknya banyak semua, Pak. Wajar kalau jumlah DBD-nya tinggi. Terus Hmm. Kaltim itu muncul di nomor 6 atau 7. Waduh, kan penduduk Hmm. Kalimantan Timur itu enggak banyak sebenarnya. Kok banyak kasus demam berdarah? Hmm. Itu merupakan harapan bagi kami mungkin bisa menjadi solusi. Karena Hmm. memang kami di Kalimantan Timur itu selain akan ada ibu kota Nusantara, iklimnya kan tropical rainforest nih Pak Rudi tahu nih. Hmm. Bolak-balik hujan gitu sehingga memudahkan berbagai nyamuk itu senang kalau di Kalimantan Timur. Hmm. Jadi tidak perlu takut untuk nyamuk Wolbachia karena harapannya nanti nyamuk yang jantan nanti akan menularkan kepada nyamuk betina, nanti jadi nggak bisa bertelur. Nyamuk Hmm. betina sakit nggak bisa bertelur. Kalau pas ketemu nyamuk betina yang sama-sama Wolbachia nanti anak-anak telurnya berwolbachia juga nanti nyebar. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi itu Ini analogi tidak sederhana ya. betul sekali. Oke, baik Dokter Swandari. Ini hal yang sangat mencerahkan bagi saya dan teman-teman tentunya juga tercerahkan. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan kepada Dokter Swandari. Untuk sementara saya akan berpindah ke Pak Rudi dulu, Dokter Swandari. Pak Rudi bisa sharing sedikit karena
banyak teman-teman yang belum tahu proses penelitian panjang ini, karena Pak Rudi berkali-kali melakukan satu penelitian dan sepanjang apa, sesulit apa, kemudian sebesar apa sih dana yang diperlukan itu sehingga tidak semudah itu gitu. Silakan Pak Ya. Rudi. Baik, terima kasih Pak Agung atas kesempatannya. Mohon izin Bu Suandari ya. Jadi masalah penelitian itu selalu akan ada protokol ya. Jadi baik penelitian menggunakan hewan uji coba, menggunakan manusia ya. Tadi seperti juga ada relawan tadi, itu akan selalu ada protokol. Ada selalu SOP-nya, ada selalu standarnya. Jadi tidak asal, oh ya aku mau jadi relawan digigitkan nyamuk. Enggak, jadi tidak asal seperti itu ya. Dari kami yang biasa juga menggunakan hewan uji pun juga harus memilih hewan uji dengan cermat ya. Dari strain-nya, dari beratnya itu sejak awal sudah sangat harus dipertimbangkan. Dan demikian pula yang saya ketahui dengan Wolbachia ya. Dan penelitian Wolbachia ini kan sebenarnya seperti yang tadi Bu Swandari sampaikan sudah penelitian yang panjang. Yang saya ketahui bahwa strain Wolbachia yang sekarang digunakan dimasukkan di dalam nyamuk itu kan hanya salah satu dari ribuan strain yang ada gitu. Namanya W-mel namanya strainnya itu. Dan itu hanya merupakan salah satu strain yang ada. Dan itu merupakan penelitian yang panjang juga untuk bisa memilih strain yang tepat. Karena kalau strainnya saja tidak tepat, itu juga tidak akan berhasil penelitiannya gitu. Nah, kemudian juga mengenai penelitian yang tadi disampaikan bahwa apakah ini betul-betul rekayasa genetika yang disampaikan oleh banyak orang ya, itu tidak betul. Karena UGM sendiri di lab yang sekarang sedang menggeluti tentang Wolbachia itu membuka diri ya, bahwa di labnya itu tidak ada masalah rekayasa genetika untuk percobaan ini ya. Jadi sudah banyak orang yang berkunjung ke sana dan memang alat-alatnya itu tidak mengarah ke rekayasa genetika. Okay. Dan memang itu mahal sekali, betul sekali apa yang disampaikan Bu Swandari ya. Itu bisa tidak cuma ratusan juta ya. Genetika itu tidak hanya bahannya yang mahal, alat-alatnya super mahal dan tingkat kesulitannya sangat sulit sekali. Memang betul ya, di luar sana memang ada yang meriset rekayasa genetika tentang Wolbachia, tetapi sekali lagi bahwa yang di Indonesia ini itu sejauh pengetahuan saya itu bukan rekayasa genetika. Seperti tadi sudah disampaikan Bu Swandari, memasukkan Wolbachia yang setahu saya itu diambil dari lalat buah Drosophila melanogaster kalau kita bilang itu, lalu dimasukkan ke Aedes aegypti, sehingga Bu Swandari tadi sering menekankan bahwa ini adalah nyamuk berwolbachia ya, bukan nyamuk Wolbachia. Oh, penyebutannya ya, sudah salah di masyarakat ya. Ya, saya mengutip juga sekali lagi bahwa sumber-sumber kami itu biasanya memang berasal dari sumber-sumber resmi ya, tidak bergantung pada sumber-sumber yang ya mungkin ya banyak orang sekarang bisa membuat informasi-informasi, kanal informasi ya, tetapi kalau kami kaum akademisi itu selalu mengacu pada sumber resmi Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, kemudian jurnal-jurnal yang kredibel ya, itu banyak sekali dan kita biasanya bergantung pada itu. Demikian Pak Agung. Terima kasih Pak Rudi. Jadi ternyata memang dari laboratorium UGM sendiri sudah membuka diri, yang mau tahu alatnya seperti apa, ada rekayasa genetika atau tidak, dipersilakan datang begitu ya? Ya. Oh, ini sangat luar biasa sekali kalau ada informasi seperti ini kan, jadi kita makin tahu ternyata memang hal-hal yang diupayakan untuk kebermanfaatan kita, terutama penanggulangan demam berdarah ini sebetulnya mempunyai satu tujuan yang sangat bagus sekali untuk masyarakat ini. Dan beredarnya berita simpang siur ini mudah-mudahan malam ini ada sedikit pencerahan yang bisa kita bawa pulang, yang mungkin nanti kalau istrinya khawatir, nah istrinya bisa diceritakan. Kalau teman-teman yang perempuan di sini suaminya yang khawatir, ya suaminya bisa diceritakan gitu. Atau apalagi kalau anaknya yang khawatir karena sering lihat medsos,
ya anaknya bisa diceritakan, jadi supaya kita bisa saling melengkapi di sana. Oke, sekarang untuk teman-teman silakan kalau ada pertanyaan untuk Bu Swandari atau untuk Pak Rudi, silakan. Permisi Bapak, saya mau tanya pada Silakan, Pak Rudi. silakan Bu Dina. Pak Rudi, yang ingin saya ketahui proses ininya, metodenya dalam pemindahan Wolbachia dari lalat buah tadi ke Aedes aegypti itu melalui proses apa? Suntik atau bagaimana gitu loh supaya kita lebih jelas. Terima kasih. Ya, ini sejauh pengetahuan saya, nanti mohon koreksi ya Bu Swandari ya, karena saya juga hanya berdasarkan sumber-sumber resmi ya, karena tidak melakukan langsung ya. Memang kalau di lab mereka memasukkan Wolbachia itu ada yang di stadium telur ya, Bu Swandari ya. Dia menggunakan mikroinjeksi pastinya ya, karena memang namanya bakteri ya. Jadi dimasukkan ke dalam telur, kemudian dibiakkan, dan sekali lagi yang dilepas ke apa namanya ke tempat-tempat percobaan sekarang itu bukan nyamuknya ya, bukan nyamuknya ya, seperti tadi sudah disampaikan Bu Swandari. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa bakteri tersebut memang diinjeksikan ya, dimasukkan. Itu ada ilustrasinya di YouTube kanal-kanal resmi itu ada ilustrasinya. Gambar-gambarnya, filmnya itu banyak ya. Jadi diinjeksikan setahu saya. Silakan Bu Swandari kalau ingin menambahkan, barangkali saya salah. Silakan. Ya, Monggo. kurang lebih sama Pak. Jadi memang kalau pada nyamuknya hidup itu susah Pak disuntikkan. Jadi memang yang paling mudah adalah mengintervensi dalam bentuk telurnya. Jadi kita bisa beberapa prosedur dimasukkan. Benar kata Pak Rudi tadi, semacam Injection. jarum masukkan ke dalamnya. Dan itu pun melalui beberapa percobaan tidak sekali suntik langsung berhasil. Makanya pasti agak lama. Kita coba masukkan ternyata nggak netas telurnya. Coba lagi masukkan netas tapi nggak muncul Wolbachia. Sepertinya sekarang sudah ditemukan sebuah caranya gimana menyuntikkan itu ke dalam telur nyamuk, terus telurnya juga. Jadi memang ada proses penyuntikan dengan jarum yang sangat kecil dalam bahasa awamnya dan dalam masa telur seperti kata Pak Rudi. Mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Pak Rudi dan Bu Dr. Swandari. Ini penting soalnya supaya kita nggak terkecoh sama berita dari luar. Terima kasih banyak. Nah, kalau nyamuknya aja udah kecil, gimana telurnya gitu ya, Bu Dina ya? Iya betul Pak, jadi mikroskopis banget. Cuma karena telur kan diam dia, nggak bergerak. Kalau nyamuknya ditangkap, mati Susah. kepencet. Ya, Kurang baik, lebih silakan. begitu mungkin ya dokter ya. Iya, Silakan yang lain kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan. Mas Robi tadi mungkin karena ngasih link tentang tantangan percobaan tadi sudah dijawab juga sih sebetulnya. Iya Pak, tadi maghrib ya saya coba tanya temen yang kerja di Dinkes di Jawa Barat. Tadi yang Bu Dokter cerita bahwa Jawa Barat itu nomor 1 ya tentang yang paling banyak. Nah ya mereka aktif gitu. Saya lihat sih di postingannya itu aktif nyimpan ember gitu, gayung ya yang ada nyamuknya di beberapa titik lokasi di tempat-tempat yang mereka coba kembangbiakan. Nah, saya lihat di situ di sosmed di IG-nya di Tropical Med ya kalau salah di Instagram gitu. Ya ada dokter yang ada nyamuknya. Jadi namanya tuh Blood Pit Challenge. Jadi para peneliti mungkin di sana. Jadi ada salah satu tempat banyak nyamuknya itu terus dia simpan tangannya gitu buat disedotin sama nyamuknya begitu. Dan itu dari dokter itu nantang lagi siapa nih yang mau lagi bilang gitu. Itu sebagai ngasih tahu ke masyarakat bahwa ya ini nggak berbahaya kayak gitu. Gitu Pak Agung. Oh, Bu dokter mungkin mau jadi jelasin itu itu apa tuh Blood Fit Challenge katanya.
Kayaknya kalau saya nggak lihat videonya belum berani komentar, Pak. Tapi memang itu tadi bahwa eh, kami di kedokteran itu beberapa tahun ini juga mulai mencoba menertakan nyamuk Aedes aegypti untuk kepentingan penelitian kami tentang bahan alam sebagai penolak nyamuk. Kan kita untuk penolak nyamuk kan ada beberapa merek yang bahan kimia. Saya nggak Hmm. sebut nama, mungkin autan dan sebagainya. Itu kan bahan Hmm. kimia. Kita mau cari bahan alam kaltim yang bisa untuk menolak nyamuk secara alami. Jadi kami nyoba membeli telur dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Jawa, terus ditetaskan di tempat kami itu ternyata agak susah netasnya, karena Oh. iklimnya beda dan sebagainya. Nah, Hmm. setelah menetas pun teman saya dokter spesialis juga bilang gini, ini nyamuknya perlu dikasih makan gitu. Nah, kalau yang di medsos itu adalah memberi makannya ada darah relawan. Makanya ada relawan yang bersedia diambil darahnya sebagai sumber makanan dari nyamuk. Itu bisa Hmm. dilihat. Nah, untuk yang kami di fakultas kami pada nggak ada yang mau jadi relawan. Jadi kami ambil hewan coba, ya, tikus dan sebagainya itu dijadikan sumber darah untuk nyamuk-nyamuk yang kami pelihara. Nah, kebetulan nyamuk kami bukan nyamuk yang banget apa untuk Wolbachia, dia nyamuk biasa, tetap yang perlu makan. Jadi memang itu tantangannya adalah dibuat supaya nyamuknya nggak mati. Karena nyamuk Wolbachia kan nyamuk Aedes itu perlu makanan, Pak. Makanannya adalah darah tadi untuk nyamuk betina. Kalau nyamuknya jantan bisa dikasih nektar atau apa tumbuhan sebagainya. Tapi kalau nyamuknya betina dia perlu darah untuk supaya bisa hidup. Gitu Pak mungkin penjelasan dari saya. Ya, terima kasih Mas Robi, terima kasih. Teman-teman yang lain, silakan. Izin Pak, Ya, Mas Nawir, silakan Mas Nawir. iya, terima kasih kesempatannya Pak Agung. Dan terima kasih Bu Dr. Suandari dan Pak Rudi atas sharingnya, sangat menambah pengetahuan. Saya tertariknya di ini Pak, tadi Bu Dr. Suandari menyatakan bahwa ada penurunan drastis Mm-mm. kasus demam berdarah di Jogja. Ini baru di Jogja Bu ya, yang maksudnya daerah yang keberhasilannya terlihat dari apa Ya. proses ini. Nah, itu ada gambaran datanya nggak? Maksudnya proses penyebarannya dimulai tahun berapa, terus berapa tahun setelah penyebaran baru ada hasil yang bisa dilihat, dan hasilnya itu seperti apa? Dan maksudnya yang drastisnya itu berapa tahun dari mulai disebar, itu bisa menurunan berapa tahun dari mulai disebar baru hasil drastis itu kelihatan gitu. Ada gambaran datanya nggak, Bu? Kebetulan data yang saya pegang data dari Kementerian Kesehatan dan juga data penelitian UGM di tahun Ya, 2016. Kasus DB itu 1.700 kasus di DIY sendiri. Dan tahun 2023 sekarang sudah mendekati akhir tahun tuh tinggal 67 kasus saja untuk demam jauh berdarah. sekali ya. Lumayan panjang prosesnya. Tapi ingat karena memang Jogja merupakan pilot project tempatnya ada UGM di sana, sehingga Mm-mm. proses pelepasannya kita mulai dari Jogja dulu. Nah, itu seperti saya bilang, kita kan akan menguji cobakan, seperti saya sendiri, kami di kedokteran Unmul itu membeli telur nyamuk dari perguruan tinggi yang ada di Jawa. Itu kami tetaskan di sini itu nggak langsung netas. Butuh waktu mungkin sampai berminggu-minggu baru mau netas. Setelah airnya diganti dengan air yang bagaimana gitu, baru dia mau netas. Kalau di Jogja, seperti itu juga yang berlaku di tempat lain. Ini sekarang lagi menguji cobakan apakah telur yang dari Jogja ini kalau ditaruh di Kalimantan Timur bisa netas langsung apa tidak. Kalau di Jogja karena memang sudah cukup lama, jadi sudah tahu gimana tips dan triknya untuk melepas telur nyamuk supaya cepat menetas dan sebagainya. Jadi memang datanya itu perlu waktu lumayan Pak, di atas 5 tahun baru bisa turun. Tapi itu kan merupakan bagian dari penelitian juga. Nah, artinya sekarang tahun 2023 sudah ada sebuah role model di Jogja, sudah bisa turun. Teman-teman UGM juga sudah tahu nanti kalau menyebarkan itu airnya yang dipakai di ember harus air yang bagaimana. Seperti contoh di tempat kami di Unmul, itu telurnya nggak mau kalau ditaruh di air aqua. Nah, kami pernah nyoba Oh, air aqua, nggak mau. oh, Mintanya itu air yang ini dari kamar mandi. oh.
Karena di air kamar mandi kan yang memang kan nyamuk kan suka di tempat-tempat penampungan air hujan dan sebagainya itu malah mau gitu. Jadi sepertinya teman-teman organ tuh punya kuncinya. Nanti kalau mau disebar ke berbagai daerah, itu airnya harus bagaimana, ditaruhnya bagaimana, kena sinar matahari apa tidak. Itu nanti akan di briefing oleh teman-teman UGM pada saat menyebar ini. Jadi sekarang ini pada masuk tahap Kemenkes mulai menyebarkan nyamuk di berbagai daerah, itu pun juga masih ada tantangannya, Pak. Apakah kemudian bisa netas atau enggak? Karena situasi tiap daerah beda-beda. Di Bandung nanti beda, dia mungkin dingin. Di kami di Kalimantan Timur dia panas terus lembab. Mungkin agak susah mungkin netasnya, kita akan lihat kira-kira gimana. Itu mungkin tambahan dari saya. Berarti telur yang disebar ini sudah telur alami, Bu, ya? Sudah bukan yang di micro injection ini yang disebar. Itu sudah yang alami dari Jogja ini, hasil alami perkembangbiakan itu telur yang disebar di Jogja ini itu yang diambil. Jadi sudah bukan proses micro injection lagi yang disebar, Bu, ya? Sudah seperti itu ya? Jadi proses yang pertama kali micro injection itu kami samakan seperti bikin proses bayi tabung. Itu kan juga pakai micro injection. Setelah dimasukkan kan akan muncul telur yang masih bisa survive sampai sekarang yang mana. Jadi itu UGM yang tahu tips dan triknya untuk bisa mendapatkan telur yang masih bisa bertahan sampai sekarang. Dan itu kan prosesnya tidak singkat, Pak, dan memang panjang sekali. Setelah itu dicoba dari telurnya kan menetas, Pak, nyamuk berwolbachia jantan dan juga menetas nyamuk berwolbachia betina. Itu kan dikawinkan dulu, terus nunggu bertelur lagi, terus dicek lagi Pak telurnya, apakah telurnya mengandung Wolbachia apa tidak. Sampai akhirnya ketemu sebuah rumus formula, oh kalau cowoknya gini nanti ceweknya gini, nanti jadi telurnya begini bagus dan sebagainya. Dan itu memang panjang prosesnya. Gitu memang. Lanjut Mas Nawir. Oh iya, berarti itu ya sudah kalau kayak ini sudah didapat di titik itunya yang disebar ini yang sudah berkembang biak, sudah bisa berkembang biak dia ininya. Tidak seperti ayam potong. Kalau di ayam potong kan dia nggak bisa berkembang biak, itu sudah fix dia di situ. Jadi nggak bisa dikembang biakkan. Makanya produsennya enak, dia harus kita beli anak ayamnya terus. Iya, betul, di peternakan sedemikian. Jadi kalau ini sudah kan ya. Jadi ini disetting malah yang bisa berkembang biak yang disebar ya. Yang dicari ininya sifatnya. Ya, makasih sharingnya. Ya. Itu aja Pak Agung, makasih Pak Agung. Ya, makasih Mas Nawir. Ini juga menambah khasanah kita dan ternyata yang disebarkan ini telur alami dari hasil pemberian bakteri pertama, kemudian dia bertelur dan telurnya itu sudah mengandung Wolbachia. Nah ini penting juga ya, karena saya juga baru tahu, oh ternyata yang disebarkan ini bukan rekayasanya, ini telur-telur alami dari nyamuk-nyamuk yang berwolbachia tadi. Menarik, itu sangat yang menarik lama sekali. Pak. Yang lama itu nyari telur yang alami yang bisa disebar itu yang lama Pak. Karena perkawinan sifat-sifatnya itu yang susah. Milih itunya ya. Nah ini banyak yang nggak ngerti juga, karena ya kalau saya masyarakat awam gini kan nggak ngerti. Oh taunya kan kalau itu tiba-tiba ada telur banyak, wah ini pasti telur rekayasa ini gitu. Sedikit menambahkan Pak Agung. Silakan Pak Rudi. Ya, mungkin bisa menjadi tambahan ya. Ini yang juga sejauh saya tahu bahwa Singapura kan sebenarnya juga sedang berwolbachia kan ini Singapura. Tapi Singapura juga mempunyai teknologi yang hebat. Dia memang metodenya berbeda dengan yang dilakukan di Indonesia. Kalau mereka kan lebih mengembangkan nyamuk jantannya, karena memang ada regulasi di Singapura itu tidak bisa menyebarkan nyamuk berwolbachia yang betina. Jadi NIA di sana itu punya regulasi. Jadi mereka tidak boleh menyebarkan yang betina berwolbachia. Makanya dia juga punya teknologi canggih. Jadi ketika telur-telur nyamuk menetas, kan itu ada jantan dan betina itu, ya kan? Mereka punya mesin yang bisa memisahkan secara otomatis mana itu yang bakalnya menjadi jantan, mana yang menjadi betina. Itu luar biasa. Kalau kita menghitung manual, itu bisa
berjam-jam itu baru bisa memisahkan sekian ratus begitu ya. Tapi dengan mesin yang mereka punya, itu hanya sekian menit itu bisa ribuan nyamuk bisa langsung dipisahkan dengan mesin yang ada begitu. Itu Singapura ya. Dan sekali lagi memang berbeda metode implementasi di lapangan antara di Indonesia dengan yang di Singapura itu berbeda. Demikian tambahan dari saya, Pak Agung. Oke. Jadi kabar yang beredar bahwa Singapura menolak Wolbachia itu tidak betul, hoax. Kalau saya lebih melihat langsung dari website yang namanya NIA. Jadi itu adalah pengendalian lingkungan agensinya ya, agensinya Singapura itu ada websitenya sendiri. Dan Bapak Ibu bisa langsung ngecek di sana aja apakah ada pernyataan resmi mereka berhenti atau menunda atau seperti apa, lebih baik bersandar di sana informasinya. Oke, ini penting sekali. Jadi bagi saya dan teman-teman, nanti kalau ada kabar Singapura menolak, kita bisa cek sendiri gitu. Apakah ada pernyataan resmi menolak, menunda atau menghentikan, itu bisa kita cek di situ ya Pak Rudi ya. Betul sekali. Oke, sangat-sangat ini banget, sangat-sangat penting sekali untuk informasi itu. Silakan teman-teman yang lain. Masih ada yang mau didiskusikan dan ditanyakan, silakan. Izin berpendapat Pak Agung. Silakan. Ini saya nih, Bang As. Bang As, silakan Bang As. Ya, ya ternyata diskusi ataupun pencerahan tentang Wolbachia ini sangat menarik ya. Dan saya pun jadi penasaran tadi. Saya potong dulu. Bang As ini, Asbah Hamzah ini, Bu Suwandari dan Pak Rudi ini dari Malaysia. Jadi teman kita yang dari Malaysia, ada beberapa, ada Bang As, ada Vina, ada Zaida ini di sini. Jadi memang sahabat-sahabat kita yang di Malaysia yang bertukar pikiran tentang budaya, tentang sosial, budaya, pendidikan, dan segala macam. Silakan, lanjutkan Bang As. Ya, terima kasih Pak. Jadi penerangan daripada Dr. Suwandari dan juga Pak Rudi sangat menarik dan menjadi penasaran saya untuk mengetahui apa ini Wolbachia. Jadi saya Google dan saya dapati bahawa di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia pun sudah melaksanakan pelepasan nyamuk berbakteria Wolbachia ini juga di lebih kurang 27 lokaliti. Jadi saya baru tahu. Sebab di sini enggak repot ataupun chaos dengan masalah ini. Jadi sebab tu saya enggak tahu apa ini Wolbachia sebelum ini. Jadi saya Google sebentar tadi dan didapati pada bulan Mei pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah membuat dia dikatakan projek perintis di 27 lokaliti di Malaysia dan didapati tidak ada kes denggi berulang dan dicuba diteliti selama 21 minggu dan di Melaka sahaja sudah 300,000 ekor nyamuk telah dilepaskan juga pada tahun Mac 2022 dan sehingga kini tidak ada kes demam denggi yang berulang. Jadi ternyata di Malaysia juga sudah ada penelitian begini. Jadi agak menarik dan diskusi ini memperluaskan saya tentang bakteria ini. Terima kasih Pak Agung kerana adakan sesi ini. Bang As, di Malaysia tidak ada penolakan ya Bang As? Oh tidak ada. Cuma ada mungkin kalau ditengok dari berita ini ada kerisauan daripada publik, tapi kerisauannya tidak sampai menuduh ada konspirasi dan sebagainya. Oh, tidak seperti di Indonesia. Tidak. Jadi aman aja di sini. Oke, terima kasih Bang As, terima kasih. Dan ternyata saya kemarin sempat dengar kabar juga bahwa Malaysia menolak, Singapura menolak, Malaysia menolak. Ternyata Bang As sendiri tadi memberikan kabar bahwa sudah dilakukan dan tidak ada penolakan ya, tidak ada resisten untuk itu. Interesting. Baik, terima kasih Bang As. Teman-teman yang lain silakan. Apakah masih ada yang mau kita? Yes.
Silakan, Bon. Mungkin berita-berita yang miring tentang dilepaskannya ini mungkin karena mungkin ya Pak, ini dugaan aja. Mulai tahun ini kan sudah ada vaksin DB, Pak. Vaksin DB. Ya, vaksin DB. Apa namanya? Saya lupa, Pak. Saya sudah suntik, tapi saya lupa. Suntiknya itu 2 kali, Pak. Oh, Saya Boni lupa. udah Saya vaksin. dikasih tahu sama dokter langganan saya, Pak. Jadi ya ini dugaan aja Pak, maksudnya bukan ada kebenaran apa mungkin apa nggak tahu namanya apa ya, namanya bisnis kan. Mungkin jadi nanti bakal jatuh ke kondisi yang serius, itu disarankan untuk mendapatkan vaksin DBD. Demam berdarah sendiri kan kelompok rentan yang kena adalah anak-anak usia balita sampai dengan usia 14 tahun, 5 sampai 14 tahun. Ini adalah kelompok yang rentan untuk kena demam berdarah. Kalau memang ada anak-anak kelompok itu yang punya komorbid, misalnya mereka punya penyakit turunan atau misalnya punya kanker darah atau sebagainya yang membuat mereka kalau kena demam berdarah itu bakal jatuh pada kondisi yang serius, maka disarankan untuk melakukan vaksin DBD. Tapi kalau anaknya normal-normal saja, biasanya tidak disarankan. Karena vaksinnya mahal tadi ya Pak, makanya upaya pencegahan demam berdarahnya kita pakai cara yang lain. Cara yang mudah selama ini adalah pakai 3M, mengubur, menguras, dan menutup. Namun juga sekarang ada nyamuk berwolbachia tadi yang diharapkan bisa menurunkan jumlah nyamuk demam berdarah yang ada di masyarakat. Itu mungkin penjelasan tambahan dari saya mengenai vaksin DBD. Oke, Bu, terima kasih banyak informasinya. Ya, vaksin DBD itu sebenarnya juga sudah pertama kali diperkenalkan WHO itu 2015 kalau tidak 16 ya, Bu Suwandari. Ya, sebelum musimnya COVID bahkan. Ya, betul. Ya. Jadi memang cukup mahal harganya karena kan tidak diproduksi dalam jumlah masif yang besar. Jadi disarankan saja bagi mereka yang memerlukan vaksin boleh untuk dimintakan kepada dokter keluarganya untuk mendapatkan vaksin DBD. Tapi balik lagi, karena satu harganya cukup lumayan dan kedua jumlah produksi vaksinnya juga terbatas. Beda kalau vaksin COVID misalnya atau vaksin penyakit lain yang lebih sering digunakan, vaksin influenza itu lebih banyak tersedia di pasaran, jadi mendapatkannya lebih mudah, harganya juga mungkin lebih visible misalnya. Jadi untuk vaksin demam berdarah itu walaupun ada, tapi akses untuk ke sana itu tidak mudah. Harga juga tinggi, ketersediaan juga tidak mudah. Jadi makanya opsi untuk pakai nyamuk berwolbachia atau pakai yang cara klasik kita, mengubur, menguras, penutup, itu lebih disarankan untuk enggak. Nah, ini Pak Agung sudah tergabung kembali. Iya, tadi sempat mati lampu, jadinya mati. Jadi keputus wifi-nya. Jogja sekarang mati lampu, saya pikir kita bisa di Kalimantan itu sering mati lampu. Iya, Sengaja tumben-tumbennya ini. mati lampu biar nyamuknya pada datang. Iya, ini Nah, mungkin konspirasi Pak Rudi. Karena kita mengadakan Zoom Wolbachia itu ada konspirasi buat matiin lampu. Nah, tapi kalau Wolbachia tuh nyamuknya nggak gigit malam hari, Pak. Oh iya ya, dia nggak gigit malam hari ya. Siang hari. Baik, silakan teman-teman yang lain. Karena kalau waktu Samarinda ini sudah jam 9:20. Malaysia juga ya, sudah lebih dari jam 9. Oke, Bu Dina ada yang mau ditambahkan atau Bunda Dita selaku alumni biologi UGM? Bunda Dita belum ngomong dari tadi. Sapa-sapa sedikit lah Bunda Dita. Tidak mendalami ini Pak, penelitian. Saya hanya kebetulan lulusan biologi UGM. Bunda
Tami angkatan berapa, Bunda? Kenapa? Angkatan berapa, Bunda? 85. Oh, 85. S1-nya ya? Iya, Pak. Oh, oke. Saya juniornya berarti. Oh, Iya, biologi UGM juga. iya. Junior jauh kayaknya. Aktif di Kagama, Pak. Enggak begitu juga, cuman ada dibuat grup dengan Pak Budi Daryono ya. Untuk Oh, ranting Kalimantan Timur, saya iya. ada di dalam satu grup dengan beliau. Saya Iya. malah nggak ada sama sekali. Udah lepas dari ini dunia biologi. Malah Budina ya yang masih tergabung dengan teman-teman yang dari UGM ya Budina. Iya, Pak. Aktif. Saya bukan tergabung sama teman-teman dari UGM. Saya tergabung sama teman-teman peneliti dari alumnus Fakultas Biologi UNAS. Tapi mereka kan kerjasama dengan peneliti juga yang dari UGM karena sesama biolog, Pak. Jadi informasinya itu pertukaran informasinya lebih cepat dan estafet gitu loh, bukan langsung, Pak. Oke, terima kasih Bu Dina. Ya, teman-teman yang lain, apakah masih ada unek-unek tentang Wolbachia? Izin Pak, Ya, silakan Vina. ya saya juga mau berterima kasih dengan Bapak kerana mengadakan sesi ini dan terima kasih kepada Dr. Suandari dan Pak Rudi kerana ya sharing kalian memang sangat interesting sekali menambah pengetahuan. Saya tertanya mungkin bukan tentang nyamuk ataupun Wolbachia itu sendiri tetapi tentang history research ini kerana ya barusan siang tadi lalu di wall FB saya mungkin tentang apa ya, ada orang yang sepertinya tidak puas hati dengan siapa tu, Bill Gates. Bill Gates kerana kalau dalam video itu dia tidak puas hati kerana kabarnya Bill Gates mahu membeli banyak tanah untuk tanaman agriculture. Dan ada poin-poinnya tetapi saya tidak bisa ingat. Jadi ketika tadi Dr. Swandari mention Bill Gates, ya saya jadi teringat saya pernah menonton filem dokumentari tentang Bill Gates ini yang travel ke Afrika kalau tidak silap saya, dan kerana beliau sangat terkesan dengan masalah demam malaria di sana, maka beliau beliau berdonasi untuk research apa ya yang dapat mengurangkan penyakit demam malaria di sana. Jadi itu yang saya tertanya, apakah memang itu yang maksud Dr. Swandari tadi, bahawa Bill Gates sebenarnya yang bukan berdonasi tetapi yang dia support memberikan fund untuk research tentang Wolbachia ni di awalnya untuk demam malaria ini. Dan research itu sebenarnya di mana ya, memang bermula di Australia kah atau bagaimana? Dan pertanyaan kedua saya, mungkin saya tidak fokus tadi, saya terlepas mendengarnya dengan tepat. Kalau di Australia sudah ada research itu tentang Wolbachia dan terkait dengan nyamuk untuk demam malaria ini, saya tidak faham mengapa masih ada research yang dilakukan di tempat-tempat lain, contohnya di Indonesia, di Malaysia mungkin, dan di Singapura. Bahagian apakah yang diteruskan dalam penyelidikan itu, dalam research itu di tempat lain, kalau penyelidikan itu sudah berlaku di Australia? Begitu soalan saya. Terima kasih. Boleh, silakan
langsung Dr. Sondari. Ya, untuk yang pertama saya sempat mencari tentang Bill Gates itu memang punya banyak lahan di Amerika Serikat. Jadi ada beberapa ini kayaknya pemberitaan, jadi saya belum berani komentar kenapa Bill Gates itu punya banyak tanah di Amerika Serikat. Terus yang kedua mengenai ke riset malaria. Kalau saya lihat, saya juga meneliti malaria sedikit untuk yang di Unmul. Untuk malaria sendiri, Bill Gates Foundation itu juga memberikan pendanaan riset, tetapi tidak fokus ke nyamuknya. Sepertinya Bill Gates untuk yang malaria lebih fokus pada upaya mengembangkan vaksin malaria. Dan memang sampai sekarang vaksin malaria itu belum ada yang efektif. Kalau vaksin demam berdarah sudah ada yang bagus. Sementara untuk vaksin malaria sendiri sampai sekarang belum ada. Jadi sepertinya Bill Gates Project ini banyak mendanai untuk penemuan vaksin malaria yang efektif. Terus yang ketiga tadi, kenapa masih dikerjakan tempat lain? Karena memang situasi tiap daerah, every country itu different. Berbeda, di Australia tentu kondisinya beda. Mereka bukan negara tropis. Kalau kita taruh nyamuknya di Indonesia dengan kondisi seperti ini pun mungkin akan beda tingkat penetasan dan sebagainya. Di Singapura juga berbeda, di Malaysia pun juga berbeda. Bahkan di Indonesia sendiri yang dilepas di Yogyakarta belum tentu akan survive juga nyamuknya jika dilepas di Jawa Barat atau dilepas di Kalimantan Timur. Jadi memang penelitian masih terus berlangsung. Apakah telur-telur nyamuk yang sudah dibuat di Jogja itu bisa menetas dengan sempurna di Kalimantan Timur atau di tempat lain Indonesia. Jadi memang itu kenapa masih dikerjakan tempat lain, karena situasi tiap daerah itu beda-beda. Itu mungkin penjelasan dari saya. Pak Rudi kalau mau menambahkan. Ya, terima kasih Bu Sondari. Saya menambahkan yang terakhir saja. Jadi bahwa betul sekali ketika suatu riset dilakukan di suatu wilayah ya atau negara, dan itu bisa saja kalau dilakukan di negara lain memang harus dilakukan riset yang berulang begitu ya, karena kondisinya tidak sama, iklimnya tidak sama. Dan perlu kita ketahui bersama juga bahwa tentang Wolbachia ini sebenarnya risetnya juga tidak hanya sebatas Wolbachianya sendiri, tetapi riset-riset ikutan di sampingnya, di sebelahnya itu banyak dilakukan. Misalnya tentang kajian resiko, uji klinis di lapangan, ya, kemudian juga kajian dampak yang lain itu juga beriringan risetnya, dan itu tentu saja akan berbeda-beda. Hasilnya akan berbeda-beda, menyesuaikan dengan kondisi geografis, kondisi sosial culture masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Demikian tambahan dari saya, Bu Vina. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Sondari, terima kasih Pak Rudi. Oke, terima kasih teman-teman yang lain. Ada yang mau ditambahkan, silahkan. Atau sudah tercerahkan semuanya tentang Wolbachia? Wah. Kalau tambahan sedikit, Pak, pertanyaan. Silakan, Mas Amir. Ya, saya dari pertanyaan Mbak Vina tadi jadi tertarik. Apakah memungkinkan hasil penelitian telur yang sudah silang menyilang itu yang dihasilkan oleh umpama hasil penelitian di Australia itu bisa dibeli oleh Indonesia, atau memang sudah seperti itu, atau kita harus bikin jenis telur baru yang kita harus silangkan sendiri juga? Apakah ini yang membuat penelitian di berbagai daerah itu tetap dilakukan karena mereka harus bikin hasil persilangan sendiri untuk dapat hasil yang bisa disebarkan, atau yang disebarkan ini memang kita beli dari Australia yang sudah berhasil atau dari Singapura yang sudah berhasil? Apakah seperti itu gambarannya, Mbak Bu Suandari atau Pak Rudi? Terima kasih. Ya, izin kalau saya lihat penjelasan dari Kementerian Kesehatan UGM, studi awalnya adalah dilakukan bersama antara UGM dengan pihak Australia. Tapi kalau kita lihat Prof. Utarini itu mengembangkan sendiri nyamuknya di UGM. Sehingga nanti ke depan kita nggak terlalu bergantung pada negara luar untuk membeli telur nyamuknya. Jadi memang yang riset awalnya adalah dikerjakan bersama antara pihak
UGM dengan pihak Australia. Tentu pakai pendanaan yang mendanai memang dari Bill Gates Foundation tadi untuk mendanai karena risetnya kan juga tidak ringan dan juga butuh waktu yang lama. Tapi ke depan nanti telur-telur nyamuk berwolbachia tadi akan dihasilkan dari UGM untuk disebar di beberapa tempat di Indonesia. Jadi kita nggak beli lagi. Teknologi awalnya dikembangkan bersama Pak dengan Australia, tapi tidak beli dari sana. Itu penjelasan dari saya. Monggo Pak Rudi. Ya, saya kira sudah dicerahkan dengan Bu Dr. Swandari. Jadi memang nyamuknya dari Prof. Uut itu memang dari alami ya, dan itu juga untuk menghindari kalau misalnya mengambil dari negara lain kan berarti ada introduksi ya dari nyamuk dari wilayah luar Indonesia. Nanti itu bisa menambah polemik gitu kalau misalnya ada spesies asing masuk itu kan bisa jadikan polemik itu. Jadi Prof. Uut memang mengambil secara alami, jadi nyamuk yang memang sudah ada di tempat tersebut. Gitu. Demikian, terima kasih. Oke, makasih Mas Nawir Ya, sudah terima cukup kasih. puas. Ya, cukup. Makasih penjelasan. Oke, makasih Mas Nawir. Ya, dan ini saya kira kita sendiri ini kan kadang akan kesulitan ya kalau dalam hal-hal seperti ini untuk pendanaan. Jadi saya bercermin dari kemarin itu kan kita mendapatkan satu tugas dari Kementerian Pariwisata untuk membuat SKKNI tentang wellness. Karena wellness tourism itu kan di Indonesia belum ada. Kemudian kami terlibat dalam pembuatan SKKNI ini. Dan ternyata itu butuh dana besar gitu. Nah kemarin dari Kemenparekraf ini bisa mengadakan 21 SKKNI untuk tahun ini itu karena ada dana dari Bank Dunia. Karena kemarin ada penggelontoran dana dari Bank Dunia, maka kemudian awal tahun 2023 kemarin ada 21 SKKNI yang dibikin oleh Kemenparekraf. Salah satunya wellness tourism itu. Nah, di sini saya bisa bercermin bahwa untuk SKKNI saja itu butuh dana bantuan dari Bank Dunia. No, apalagi penelitian-penelitian yang seperti itu gitu kan. Kalau pakai dana APBN kita sendiri, wah itu bisa ketar-ketir. Gitu. Nah, saya melihatnya dari cerminan itu aja kalau masalah dana ya ternyata memang founding kemudian bantuan dana itu sangat sangat wajar sekali. Ya. Ternyata Pak Agung juga di wellness ya. Artinya kenal sama Bu Agnes Lorda kalau begitu. Oh iya, spa ya Bu Agnes Lorda. Saya juga dijarinya ke sana sama teman-teman di Indonesian Wellness Master Association. Kadang-kadang sering diminta ini memberikan tentang tumbuhan yang berkhasiat untuk wellness dari tropical rainforest kami di Kalimantan. Oh iya. Pokoknya Dan masih besok pagi, iya. Besok pagi itu saya, Bunda Dita, sama Evi yang ada di sini. Besok pagi itu kami harus ke Jakarta karena ada meeting untuk wellness. Mudah-mudahan kalau ini bisa kita angkat, bisa kita lanjutkan, itu akan sangat mengangkat berbagai macam tradisi herbal di Indonesia ke kancah dunia. Mudah-mudahan lancar. Teman-teman, silakan ada lagi. Masih ada ganjalan unek-unek Wolbachia, ternyata malam ini kita nyatakan itu di antara kita ini ya, kita nyatakan Wolbachia tidak berbahaya dan kita dukung program pemerintah, begitu ya kira-kira. Dan bisa menjadi agen pencerah ya, Pak Ageng ya. Ya, itu yang kita harapkan paling tidak untuk sekeliling kita gitu, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita yang bertanya. Jadi setidaknya kita nggak malah nambahin ruwet urusan negara gitu. Makanya kemarin itu saya bilang sama teman-teman, loh kalau kita tanya Wolbachia ya tanya sama orang-orang yang berkompeten, jangan tanya sama ahli-ahli konspirasi gitu kan, jawabannya yang didapat ya tentang konspirasi. Gitu. Konspirasi dan feminisme ya, katanya kan bisa nyamuk LGBT gitu ya. Iya, makanya. Baik, kalau tidak ada karena sudah malam juga, closing Sebentar statement. Pak Agung, sebentar iya, Pak Agung, boleh satu pertanyaan lagi.
Jadi Oke, Bu Dina. di akhir atau kesimpulan pembicaraan mengenai Wolbachia ini, bahwa anak bangsa kita yang berasal dari peneliti UGM dan kawan-kawannya sebenarnya sudah punya rencana untuk mandiri ya, nggak bergantung lagi sama dunia dari luar atau Australia. Artinya nggak mungkin itu introduksi dari atau suntikan-suntikan dari luar yang seperti dicurigai selama ini. Karena ininya kan politis sekali apa pembicaraan di ininya di apa informasi di YouTube dan lain sebagainya, bahkan membawa-bawa mantan Menkes ya, sehingga itu menjadi heboh. Begitu ya, jadi tahun-tahun ke depannya Indonesia udah mandiri ya urusan itu. Iya, benar, Bu. Prof. Adi Utarini itu masuk pada 100 peneliti top berpengaruh dunia pada tahun 2021. Dan beliau satu-satunya peneliti Indonesia yang masuk daftar dunia, Bu. Berkat Luar biasa. biasa, Bu. Ya, itu Sudah yang patut kita banggakan ya, Bu ya. betul sekali. Ya, terima kasih Dr. Suwandari, Prof. Rudi atas pencerahannya hari ini buat kami semua. Oke, baik. Untuk terakhir kali closing statement, sekali lagi Dr. Suwandari bisa memberikan closing statement supaya menambah pengetahuan kita bahwa memang ini adalah program yang alami dan patut kita dukung. Silakan, Dr. Suwandari. Jadi konsepnya adalah nyamuk Wolbachia itu adalah nyamuk yang baik. Nyamuk berwolbachia karena dia melindungi kita dari demam berdarah. Yang mensupport penelitian ini sudah dibuktikan dari rekan-rekan dari Fakultas Kedokterannya UGM. Terbukti dari kasus demam berdarah tahun ini di Jogja sudah turun yang sangat drastis. Nyamuk baik Wolbachia ini mekanisme kerjanya adalah tidak melibatkan rekayasa genetika dan sebagainya. Sudah melalui proses panjang dan peneliti yang ada di balik nyamuk Wolbachia adalah mereka-mereka yang punya reputasi luar biasa sebagai peneliti terhebat di Indonesia. Jadi ke depan kita siap untuk menyambut nyamuk baik dari Wolbachia ini untuk melindungi kita dari demam berdarah yang sampai sekarang masih jadi salah satu penyakit penular yang serius di Indonesia. Itu closing dari saya. Ya, terima kasih Dr. Suwandari. Jadi nanti ada teks selamat datang Wolbachia gitu ya. Oke, dari Pak Rudi Nugroho, silakan. Baik, terima kasih Pak Agung menyambung dari Bu Dr. Suwandari bahwa tujuan mulia pemerintah Indonesia sebenarnya kan menuju target zero case ya Bu Dr. Suwandari ya untuk DBD ini, sehingga dengan adanya nyamuk baik berwolbachia ini diharapkan nanti bisa membantu percepatan target tersebut ya, tanpa menghilangkan bahwa kebiasaan yang 3M tadi serta pemberantasan sarang nyamuk tetap harus dilakukan ya, dan kebiasaan hidup sehat tetap juga harus dilakukan. Yang kedua adalah walaupun banyak berita-berita yang simpang siur, yang berseliweran, berbagai teori, itu silakan saja, tidak apa-apa ya, karena semuanya bebas berpendapat. Namun sekali lagi bahwa kita harus berpijak pada sumber yang resmi dari pemerintah dan juga sumber-sumber lain yang memang kredibel dan valid serta bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya sekedar opini-opini atau juga yang mengarah ke tujuan tertentu. Itu menurut saya lebih baik dihindari saja. Demikian Pak Agung, terima kasih. Terima kasih. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Jadi untuk Dr. Suwandari, Pak Rudi Nugroho, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Teman-teman juga mengucapkan terima kasih banyak. Yang jelas malam ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dan segala kabar yang tadinya menakutkan gitu menjadi menyenangkan. Menjadi sambutan selamat datang gitu. Jadi ada nyamuk baik. Kalau di iklan itu ada bakteri baik yang diminum, ya ini ada nyamuk baik. Nah, untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan manfaat ini mudah-mudahan bisa kita sebarluaskan
kepada teman-teman yang lain, terutama kepada lingkungan-lingkungan kecil kita untuk membawa satu kedamaian dan kemajuan di Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, mari kita berikan aplaus. Terima kasih untuk Dr. Swandari dan untuk Pak Rudi. Terima kasih banyak. Ada Terima yang mau kasih mewakili banyak. mengucapkan terima Terima kasih kasih? Terima banyak. kasih. Terima kasih Bu Dokter dan Terima Prof. Terima kasih kasih Bu Dokter, Dokter, Pak Pak Prof, Rudi. Rudi. Terakhir, ada yang mau mewakili, diwakili deh. Diwakili untuk terima kasih kita. Bu Dina, silakan Bu Dina. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Dr. Swandari dan Profesor Rudi Nugroho atas masukannya yang luar biasa, sehingga paling tidak mulai dari kami kita bisa ketok tular memberitakan hal-hal positif tentang Wolbachia yang dibawa Aedes aegypti. Jadi Aedes aegypti bisa tidak lagi ditakuti karena adanya bakteri Wolbachia, dan menurut ini juga mengurangi pestisida karena kita memerangi DBD melalui musuh biologisnya. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Demikian Pak Agung. Ya, terima kasih sekali lagi Dr. Swandari, Pak Rudi Nugroho. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa berlanjut. Nanti teman-teman yang di Samarinda, kalau mau kontak-kontak, silakan. Yang di Samarinda lagi nggak ada ya, di Kalimantan lah. Atau nanti kalau saya ke Samarinda, saya bisa main-main ke tempatnya Pak Rudi, karena saya juga belum pernah berkunjung ke rumahnya Pak Rudi kalau ke Samarinda. Dan sekarang ingat lagi, oh iya ternyata ada teman kita yang di Samarinda. Oh ya, sebelum ini Pak Rudi, ternyata ada Pak Aim Nurrahim Iya, join di sini tadi. Ya. Selamat datang juga. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk kebersamaan malam ini. Hal baik mari kita sebarkan dan mari kita saring berita-berita yang simpang siur, tetap menggunakan pikiran jernih dan logika kita untuk mengembangkan hal ini semuanya. Dr. Swandari, Pak Rudi, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Kita akhiri pertemuan ini dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.